Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit komponen bagian kopling motor Supra X 125 Karisma Kirana. Nah, setelah kita melakukan pergantian bagian kampas otomatis, langsung kita rakit lagi, pasang damper di bagian plat karirnya ini, kemudian pasang kampas otomatisnya, langsung diselipin ke bagian karetnya. Jangan lupa ngopi sambil udut. Nah, setelah terpasang ketiga bijinya seperti ini, langsung nanti kita pasang per sentrinya. Nah, kita tekan seperti ini ya. Oke, langsung kita pasang per sentrinya. Kita pasang semua, dibolak-balik juga tidak masalah ini karena kiri kanan sama saja. Kemudian kita gunakan tang long nose seperti ini untuk mempermudah saat memasukkan per sentri ke bagian lawan kampas otomatis tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, sambil ditekan pakai ujung jari. Kemudian tinggal kita pasang semacam ring seperti ini dan jangan sampai terbalik ringnya ya. Nah, plat ataupun ring ini, kemudian di sini ada ring cembung yang kerucut menghadap atas. Kemudian di sini untuk ring bagian atasnya juga jangan sampai terbalik. Nah, karena ada penahan bagian untuk sepinya. Untuk pemasangan sepi ada yang rata dan ada semacam yang tumpul ya. Kalau saya yang tumpul disimpan di bawah, yang rata di atas. Nah, kita gunakan tang untuk memasukkannya seperti itu. Jadi kita satu-satu tekan dulu ke bawah karena ngeper. Jadi sangat mudah sekali cara pemasangannya. Tuh, udah jadi ya. Kemudian langsung kita rakit di bagian kampas kopling. Untuk karet kopling masih bagus, cuman ini rada lada sedikit ya. Ini juga udah dibersihan ya, udah lumayan bersih karena tadinya mendagleg seperti lumpur. Nah, kemudian langsung kita pasang kampas kopling yang baru. Nah, untuk kampas kopling yang baru kita kasih pelumasan dulu ya. Jadi supaya bagus, jangan langsung dipasang kering. Kita lumasi ataupun kita rendam itu juga lebih baik karena ini kopling basah ya teman-teman. Nah, cara ngerakitnya kita gunakan plat ataupun rumah kampas kopling yang bagian ini ya. Nah, ini rata bagus, tidak ada kemakan oleh usia, tidak ada. Kemudian plat geseknya yang tajam saya menghadap keluar, yang tumpul ke dalam. Seperti itu posisinya. Nah, kalau posisi seperti ini yang tumpul ke atas ya, karena nanti disimpannya kan jadi terbalik gitu seperti ini. Nah, kemudian di sini ada top, ada tanda titik dan titik harus ketemu sejajar. Nah, oke, setelah itu nah posisinya seperti ini nanti. Nah, kita pasang dulu di sini tanpa ada ring ya. Kenapa dipasang di sini? Supaya mudah teman-teman. Kita pasang per kopling dan plat tersebut supaya mudah. Nah, ini mangkoknya juga sudah diganti ya, karena yang lama udah kena ya, yang ini yang baru. Nah, udah diganti tuh, lihat udah baru. Kemudian pasang per koplingnya langsung ke 6 bijinya supaya prosesnya lebih mudah dan simple. Nah, langsung di sini. Untuk ketiga bautnya kita pasang. Kita kencangkan secara bersamaan ya sambil ngopi dan udut pakai kunci 10T. Kita hisap dulu batang rokoknya. Oke, tinggal kita lepas lagi seperti ini tah. Udah, nanti jadi tinggal kita pasang. Nah, kita coba ini kampas ganda yang baru kita masukin ke sini tuh. Lihat gapnya sedikit ya, bagus. Gapnya sedikit. Kemudian di sini langsung kita pasang per engkol. Nah, kemudian di sini ada tanda out keluar ya. Untuk pemasangannya tidak ada top-topnya. Yang penting dia nyangkut ke belakang situ. Kemudian langsung kita pasang per engkol, kita masukin. Kemudian kita pasang bos fibernya. Nah, untuk kondisi bagian mesinnya seperti ini udah banyak lumpurnya banget tuh, kayak di atas itu. Sekarang ini udah rada herang ke semu-semu gol, itu udah dibersihkan pakai bensin ya. Ini juga udah uyuhan. Kemudian pasang ring yang tebalnya 2 cm. Kemudian di sini di bagian rumah kopling, kemudian pasang bos, kemudian ada ring. Nah, setelah ring kemudian pasang rumah kampas kopling segojod seperti ini. Nah, udah masuk. Kemudian tinggal kita pasang langsung bersamaan mangkok otomatis. Giginya nih perhatikan, kita putar ke belakang. Nah, putar seperti ini harus sampai ngepas. Setelah ngepas langsung kita masukkan secara bersamaan sambil kita dorong dan kita putar supaya bisa ngepas di bagian as hose koplingnya tersebut. Tuh, kita putar-putar aja, nanti juga masuk lama-lama mah. Yang penting sabar saja. Nah, oke, udah masuk tuh ya teman-teman, diputar lancar. Nah, di sini lagi musim hujan ya, bukan musim banyak uang. Kemudian pasang ring doang ya, tidak ada ring apapun, ring plat doang. Kemudian mur kunci mahkota tipe B langsung kita kencangkan menggunakan kunci mahkota.
Kita tahan saja seperti ini mangkoknya, hati-hati cara nahannya ya, jangan sampai kejepit tangan kita. Oke, sudah cukup, kemudian putar lagi dan lancar sekali. Setelah itu langsung kita kasih oli di bagian mangkoknya ini, dan kampas ganda pun kita kasih oli. Nah, untuk pemasangan di sini bebas, tidak ada top-topnya. Meskipun ada orang lain suruh ditopin, itu tidak berpengaruh besar. Titik oli dan titik itu tidak ada apa-apanya, tidak berpengaruh. Nanti juga oli memasuk ke bagian stang piston. Kemudian pasang ring pengunci, pasang ring outside, kemudian pasang mur. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci mahkotanya lagi. Nah, seperti ini. Di sini musim hujan, tidak musim uang. Oke, setelah kencang kemudian tinggal kita kunci menggunakan tang seperti ini. Congkel saja satu aja, nggak usah 5-5-nya ya, nggak usah 4-4-nya. Kita putar, harus berputar itu rumah kampas kopling. Kemudian pasang tutup dan packing masih aman. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, baut 8 yang kecil, semu kecil ini. Tinggal kita kencangkan secara manual. Mau pakai obeng ketok bisa, mau pakai linggis tidak bisa, sama arit ya. Arit, apalagi arit nggak bisa dipakai di bengkel mah. Arit mah cuma bisa buat ngarit doang. Nah, kita tahan seperti ini, kencangkan, nggak perlu terlalu kencang karena nggak bakalan murag, yang penting nggak kendor seperti itu. Kemudian pasang bearingnya. Setelah pasang bearing, kita siapkan stud kopling otomatisnya. Nah, stud kopling otomatisnya kita kasih stemplet supaya tidak murag ke bawah. Nah, secukupnya saja seperti ini, pakai stemplet ya, nggak bakalan ngerusak oli, tenang aja. Stemplet mah nanti juga bercampur. Kemudian posisikan seperti ini, pasang garis titik, dan di as persnelingnya harus sejajar. Setelah sejajar seperti ini, tinggal kita pasang per. Nah, jangan sampai terbalik, yang ada congoknya itu menghadap ke dalam bersamaan per. Nah, posisinya seperti ini, sama segitiga roller. Kemudian di sini ada bos pin dowel ataupun jalur oli di sini. Nah, untuk dibolak-balik bebas, tapi kita pasang saja itu untuk pelumasan ke bagian gigi rasio ke atas ya. Jadi harus dipasang karena untuk memperkecil jalur oli. Kalau misalkan gak dipasang, nanti ke rasio lebih besar, nanti ke head itu lemah olinya naiknya. Kemudian pasang packing kopling dan langsung kita masukkan bagian mangkok koplingnya tersebut. Nah, sampai plug udah teman-teman, tinggal kita kencangkan saja secara silang. Jadi seperti itulah tutorialnya.